بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، الصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اقتفى. أما بعد. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, tanggal 1 Rabiul Tsani 1444 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 26 Oktober 2022. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir Al-Quran di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Seperti biasanya, sebelum kita mengawali pengajian malam hari ini, kita akan membaca surat Al-Insyiqaq. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi majelis kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا
innahu kana fi ahlihi masrura. Innahu dhanna an lan yahur. Bala inna rabbahu kana bihi basira. Bala uqsimu bisyafaq. Wal-layli wa ma wasaq. Wal-qamari idza ittasaq. Latarkabunna tabaqan an tabaq. Fama lahum la yu'minun. وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ. Para hadirin dan hadirat sekalian, rahimani wa rahimakumullah, juga para pendengar serta pemirsa yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Ayat yang terakhir kita bahas, ayat berapa? Ayat ke-14. Apa bunyinya? Innahu dhanna an la yahur. Apa artinya? Sesungguhnya dia niku sinten? Orang kafir saat di dunianya dia mengira bahwa mereka tidak akan kembali. Maksudnya kembali niku napa? Tidak akan dibangkitkan lagi. Alias mereka tidak percaya napa? Adanya hari kiamat. Setelah Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa orang kafir itu enggak percaya hari kiamat, Allah Subhanahu wa ta'ala di ayat selanjutnya, ayat pinten berarti? 15, berfirman, bala. Apa? Bala. Inna rabbahu kana bihi basira. Bala. Niku napa? Utu balane nyong, balane jenengan utu. Bala. Apa artinya? Bala itu artinya enggak seperti itu. Maksudnya pripun Ustaz? Maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala membantah. Apa yang dibantah? Perkataan orang kafir tadi. Mereka mengatakan apa? Enggak ada hari kiamat. Kata mereka enggak ada hari kiamat. Sama Allah langsung dibantah. Bala, enggak seperti itu.
Gak seperti itu maksudnya pripun? Gak seperti itu maksudnya pripun? Ada hari kiamat. Itu maksudnya. Bala artinya mau? Tidak seperti itu. Berarti Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita ketika muncul pemahaman yang salah, ketika muncul penyimpangan, ketika muncul kebatilan, maka harus dinopo bantah. Dibantah secara proporsional. Dan setiap zaman, setiap masa ada aja yang namanya kebatilan. Di zaman Nabi SAW pun ada. Di zaman sahabat juga ada. Di zaman tabi'in juga ada. Sampai di zaman ini. Maka tugasnya para pewaris Nabi, sinten, para ulama, begitu ada kebatilan, begitu ada kesesatan, begitu ada penyimpangan, dibantah. Kenapa harus dibantah, Ustadz? Karena kalau tidak dibantah, nanti orang-orang pikir ini tidak salah. Orang awam yang minim pengetahuan agamanya, banyak di antara mereka belum bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Ketika muncul kesalahan, para ulama semuanya diam. Orang-orang akan pikir ini benar. Buktinya apa? Bukti ini Ustadz menang baik. Kan repot. Tapi ketika membantah penyimpangan itu ada resikonya atau tidak? Ya mesti. Mesti. Bisa resiko ringan, bisa resiko sedang, bisa resiko berat. Resiko ringan itu apa? Apa resiko ringan? Dibully, dijelai lah caranya dewek. Dibully, dijelai. Itu resiko ringan atau berat atau sedang? Ana wong kendat gara-gara bulian loh. Itu resiko ringan atau sedang atau berat? Aslinya ringan. Kok bisa kendat? Karena mentalnya yang tidak kuat. Aslinya bulian. Kemudian omongan orang. Itu aslinya adalah kayak angin apa? Angin lewat. Tapi angin kan macam-macam ya. Angin lisus ya. Ada angin sepoi-sepoi. Tergantung kita menyikapinya bagaimana. Jadi ada yang resiko ringan, ada yang sedang. Ya, sedang mungkin sampai dikriminalisasi, ya, sampai di penjara, ya. Kalau yang berat, nih kan apa? Dibunuh. Wa yaqtulunal anbiya'a bighairi haqq. Dari dulu orang-orang kafir itu membunuh para nabi. Bayangkan, padahal mereka nggak ada salahnya. Para nabi, bayangkan. Sampai diapakan? Dibunuh. Itu resiko. Resiko paling nopo? Paling berat. Ya. Baik. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala mengawali ayat ke-15 dengan berfirman, nopo? Bala. Apa tadi bala? Nggak seperti itu. Ya, jadi pemahaman kalian nggak benar. Kalian mengira nggak ada hari kiamat. Itu nggak benar. Hari kiamat pasti ada. Kenapa pasti ada? Karena Allah sudah memberitahu hal itu.
Allah sudah mengabarkan bahwa akan ada hari kiamat. Allah kalau sudah mengabarkan sesuatu pasti benar. Tidak mungkin salah, tidak mungkin bohong. Sekarang kita pindah kelanjutannya. Bala, terus apa mau? Inna rabbahu kana bihi basira. Inna artinya apa? Sesungguhnya. Rabbahu Tuhannya. Robnya. Kana bihi basira. Selalu melihat. Selalu apa? Melihat. Melihat siapa? Melihat hambanya. Sesungguhnya Allah selalu, sesungguhnya Tuhan selalu melihatnya. Maha melihatnya. Coba jangan perhatikan. Inna rabbahu kana bihi basira. Tolong beritahu saya. Di dalam ayat ini ada berapa asmaul husna? Jadi ambleng. Ada berapa? Berapa? 2? Oh, 99. Di dalam ayat ini. Inna rabbahu kana bihi basira. Ada berapa? Berapa? 2. Yakin? 2 apa 3? 3 apa 1? 2. Apa yang jajar? Ar-rabbu setunggal. Inna rabbahu. Yang kedua apa? Al-basir. Basiru. Allah subhanahu wa ta'ala sengaja mengatakan inna rabbahu. Sesungguhnya Tuhannya. Allah ingin mengingatkan bahwa yang menyampaikan ini itu bukan sembarangan. Yang menyampaikan ini adalah Ar-Rabbu. Ar-Rabbu niku artinya Tuhan. Tuhan niku berarti yang maha menciptakan. Yang maha menghidupkan. Yang maha mematikan. Yang maha mengatur alam semesta. Yang maha memberi rizki. Itu namanya Tuhan. Kalau yang menyampaikan adalah Tuhan yang telah menciptakan kita, pasti tahu atau tidak tentang diri kita? Loh, pasti tahu. Lah wong dia adalah yang menciptakan kita. Saya tanya sama jenengan. Jeroani jenengan, jeroan. Jenengan sama Allah lebih ngerti mana tentang jeroan kita? Kita atau Allah? Yakin. Yang menciptakan. Walaupun jenengan wis nganggo pirang tahun iki. Jenengan sudah pakai jeroan. Jeroan siapa? Organ dalam. Ya. Pikiran aja, oh, pergi kulit jeroan itu. Jeroan itu maksudnya ya jantung, ya paru-paru, ya apalagi ginjal, ya usus, ya lambung. Jenengan sudah pakai organ dalam tubuh jenengan itu berapa tahun? Mawi-mawi. Saya baru 42 tahun pakai. Jenengan ada yang 60, ada yang 70. Coba saya tanya sama yang usianya sudah 60 tahun. Berarti jenengan sudah memakai organ dalam jenengan selama 60 tahun. Saya tanya sama jenengan. Usus. Napa? Usus. Ususnya jenengan itu panjangnya berapa?
Jadi orang ngerti, mau suwe kanggo. Bayangkan, saya baru nanya apa? Usus, saya cuma tanya panjangnya toh loh. Saya nggak akan tanya bagaimana kondisinya. Apakah sehat atau tidak. Di dalam usus itu ada apanya. Saya belum nanya itu. Saya cuma tanya apa? Ukurannya. Allah lebih tahu tentang diri kita dibanding kita sendiri. Kenapa? Karena Allah adalah Ar-Rabbu. Makanya sengaja di sini Allah berfirman, Inna Rabbahu. Mengingatkan kita bahwa yang bicara ini bukan sembarangan. Yang bicara ini adalah yang menciptakan kita, Ar-Rabbu. Dan dia paling ngerti tentang kita. Makanya kemudian Allah katakan, itu nama yang pertama ya, Ar-Rabbu. Nama yang kedua apa mau? Al-Basir. Apa artinya Al-Basir? Maha melihat. Sesungguhnya Tuhanmu maha melihatmu. Ini ayat pemberitahuan atau ancaman. Allah lagi ngasih tahu atau sedang memberikan ancaman? Masih tahu dong? Ini Allah lagi bicara sama siapa? Orang kafir. Allah lagi ngasih tahu orang kafir atau lagi ngancam orang kafir? Dua-duanya. Allah ngasih tahu di waktu yang sama juga memberikan ancaman. Oke. Orang percaya kiamat. Kamu nggak percaya hari kiamat. Terus berbuat semaumu saat kamu hidup. Ingat, Allah tahu apa yang kamu kerjakan. Ini pemberitahuan plus nopo? Coba, jenengan ingat nggak ketika masih kecil mecahakan apa jenengannya? Gelas. Yang ada di situ mama saya jenengan. Mama saya jenengan. Apa kata jenengan kepada mama saya jenengan? Aja ngomong ya, aja ngomong-ngomong. Ora, tak laporaken. Ini pemberitahuan apa ancaman? Jadi, ketika perbuatan buruk kita diketahui sama sosok yang kita takuti, itu adalah menimbulkan perasaan takut di dalam hati kita. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ayat ini sedang memberitahu kepada orang kafir sekaligus memberikan ancaman bahwa ketika kalian berbuat semau kalian di muka bumi ini, kemudian kalian pikir nggak ada hari kiamat, ingat Allah melihat apapun yang kalian kerjakan. Hanya melihat saja atau akan memberikan balasan? Ya pasti memberikan balasan. Bung apa kurti? Delengtok. Untuk apa cuma dilihat? Dilihat kemudian dibalas. Itu yang disampaikan oleh para ulama kita. Imam At-Tabari, Imam Ibn Atiyah, Al-Baydawi, An-Nasafi, Imam Ibn Katsir, dan banyak ulama yang lain. Jadi ketika Allah menyampaikan di dalam ayat ini, ingat, Allah itu melihat apa yang kalian kerjakan. Bukan hanya sekedar melihat, tapi Allah akan memberikan balasan atas apa yang kalian lakukan. Baik. Basira. Apa tadi basira? Maha melihat. Ya. Maha melihat, maha mengetahui detil diri kita, manusia. Kapan Allah tahunya? Sebelum kita ada, atau sesudah kita ada, atau setelah kita tidak ada. Allah tahu yang mana? Semuanya. Semuanya. Ya iyalah, karena Al-Basir artinya yang maha
Melihat, maha. Berarti kalau maha semuanya. Allah subhanahu wa ta'ala maha melihat, maha mengetahui tentang diri kita sebelum kita ada, sesudah kita ada, dan setelah kita tidak ada. Kita bahas yang pertama. Kapan? Sebelum kita ada. Sebelum kita terlahir ke muka bumi ini, Allah sudah tahu. Kita bakalan lahir kapan, di mana, bidane, siapa. Ya. Kemudian lahirnya lancar apa? Angel. Ya. Dan kita akan dibesarkan di rumah yang di dalamnya ada siapa saja. Sebelum kita ada. Jadi nggak usah maksana. Ayo cepet lahiran. Ini mumpung tanggal loro, bulan loro, tanggal tahun 2022. Ayo cepet. Proses cepet-cepet. Rumah sana metu cepet-cepet. Sampai ada sebagian orang bela-belain melakukan apa? Sesar. Supaya pas di tanggal cantik. Orang mesti ayu wonge kok. Ngapa tanggal cantik? Gak terlalu penting. Ya. Sudah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kapan kita akan lahir. Dan di mana lahir? Di mana Ustaz? Yang namanya lahiran ya mesti di tempatnya bidan. Orang mesti. Kadang ada orang lahiran di mana? Becak. Becak Ustaz? Iya. Pripun niku? Yang brojol. Ya. Tahu-tahu sudah bukaan sekian, lahirnya di mana? Di becak. Ya. Di mana kita lahir? Dan siapa yang akan ngurusi kelahiran kita? Allah sudah tahu sebelum kita ada. Bahkan bukan hanya urusan itu. Sebelum kita ada, rizki kita itu sudah diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Rasul SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ketika umur kita di perut ibu kita sudah 4 bulan, pinten? 4 bulan. Berapa hari berarti? 120 hari. Rasul SAW mengatakan, "Thumma yursalul malak." Allah mengutus malaikat. Untuk apa? Fayanfukhu fihi ruh. Untuk meniupkan ruh. Ruh niku napa? Nyawa. Berarti mulai umur pinten? 4 bulan, janin sudah punya nyawa. Terus apa lagi? Tugasnya malaikat saat itu, wa yu'maru bi arba'i kalimat. Allah mengutus malaikat itu untuk menuliskan 4 hal. Pinten? 4 hal. Bikat birizkihi. Yang pertama ditulis rizkinya. Jadi sebelum kita lahir, kita sudah ditentukan sama Allah akan dapat rezeki berapa. Hari ini atau seterusnya. Sampai kita mati, sudah ditentukan rezekinya berapa. Hari ini kita bakalan dapat berapa, sudah ditentukan sama Allah. Jadi nek jenengan hari ini ditakdirkan sama Allah rezekinya 50.000. Pinten? 50.000. Mbok jenengan mau kerja sampai jam 12 malam, ya tetap seket. Berapa kali? Sebaliknya, kalau memang sudah ditakdirkan rezeki jenengan 50.000, kok jenengan baru dapat 49.500? Berarti kurang pinten? 500. Ya bakalan anak bocah cilik tok 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 tumbas apa? Permen. Pinten permennya? 100 perak. Genep 50.000 turu.
Sudah ditentukan sama Allah Azza wa Jalla. Sebelum kita ada. Baru ngomong satu kita ya. Saya khawatirnya nanti nggak cukup waktunya kayak kemarin. Wa ajalihi dan ajalnya. Ajal itu apa? Kematiannya. Bayangkan, belum lahir, sudah ditentukan kapan matinya. Wa amalihi dan amalnya. Baik atau buruk. Wa syakiyun au sa'idun. Apakah dia akan sial atau dia akan beruntung. Hadis riwayat Muslim. Ini adalah sebelum kita ada. Yang kedua apa mau? Setelah kita ada. Allah Maha mengetahui, Allah Maha melihat apapun yang kita lakukan saat kita ada di muka bumi. Perbuatan baik atau buruk yang kita lakukan, Allah tahu. Apa yang dilihat oleh mata kita, Allah tahu. Apa yang diucapkan oleh mulut kita, Allah tahu. Apa yang didengar oleh telinga kita, Allah tahu. Apa yang ditulis oleh tangan kita dan yang dihapus oleh tangan kita. Dan ini bisa nulis, bisa apa? Ngapus. Allah tahu. Kaki kita ini melangkah kemana? Allah tahu. Semuanya. Dan bukan hanya tahu. Allah tahu dan memerintahkan Raqib serta Atid untuk apa? Bahkan apa yang kita rahasiakan di dalam hati kita, Allah tahu. Entah itu yang baik-baik maupun yang buruk-buruk. Yang baik-baik nopo? Isi hati yang baik-baik contohnya nopo? Ikhlas. Apa lagi? Sabar. Apa lagi? Tawa. Husnu. Nopo husnudon? Prasangka baik. Itu yang baik-baik. Yang jelek-jelek nopo? Kebalikannya ikhlas nopo? Ria. Kebaikannya tawaduk nopo? Sombong. Kebaikannya husnudzon nopo? Suudzon. Allah tahu semua. Dan ditulis oleh Raqib dan Atid. Ini saat kita ada. Terakhir nopo? Setelah kita tidak ada. Maksudnya pripun? Bermati. Setelah kita meninggal dunia nanti, Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu di alam kubur nanti kita bisa jawab pertanyaan mungkar dan nakir atau tidak. Allah tahu di kuburan nanti nunggu hari kiamat datang, apakah akan mendapatkan siksa atau nikmat. Allah tahu. Akan dibukakan pintu ke surga atau dibukakan pintu ke neraka. Allah tahu. Kuburan kita akan disempitkan atau akan dibikin luas. Allah tahu. Begitu kita nanti dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla di hari kiamat. Kemudian kita dikumpulkan di mana? Padang mahsyar. Allah tahu. Kita ini bakalan kepanasan atau kita termasuk orang yang beruntung mendapatkan apa? Naungan dari Allah Azza wa Jalla. Ketika buku catatan amalan dibagikan, Allah tahu kita bakal menerima buku itu dengan tangan kanan atau pakai tangan kiri. Allah tahu. Saat proses hisab, Allah tahu. Kita akan mendapatkan jatah proses hisab yang gampang atau yang susah. Allah tahu.
Ketika kita disuruh jalan di atas sirat. Apa? Sirat. Sirat ini apa? Jembatan yang terbentang di antara neraka. Menuju kemana? Ke surga. Allah tahu. Apakah kita termasuk yang berhasil lewat atau yang akan kepleset jatuh? Seandainya kita termasuk orang yang berhasil lewat, Allah tahu kita lewatnya cepat. Seperti sebelum kilat. Ada yang lebih cepat dari kilat. Kenapa? Nah, gini. Ini nggak bagi. Sekejap mata. Sekejap mata sama kilat banter mana? Kenapa biasanya secepat kilat? Kenapa orang secepat kedepan mata? Ya orang mantep, Ustaz. Padahal sebenarnya kedipan mata lebih cepat. Karena kilat itu seret-seret. 2 kali toh. Ya, apa mana kilatnya atuh? Tapi kalau sekejap mata, makanya yang pertama kali yang paling cepat sekejap mata. Tapi sekejap mata orang merem terus turu tuh. Ya, sekejap mata, kedip gitu aja. Allah tahu kalau seandainya kita termasuk yang berhasil melewati sirat ini, maka kita yang cepat secepat kedipan mata, atau yang seperti kilat, atau yang seperti naik kuda, atau seperti orang lari, atau jalan, atau tertatih-tatih, atau berangkang. Allah tahu. Kemudian saat sudah berada di pos terakhir, surga atau neraka, Allah tahu. Bahkan sekarang, sebelum kita diciptakan, Allah sudah tahu kita akan masuk surga atau masuk neraka. Seandainya masuk surga, Allah tahu kita akan ditaruh di tingkat yang keberapa. Allah tahu. Dan seandainya masuk neraka, akan berapa lama disiksa di neraka. Dengan siksaan apa saja disiksa. Allah tahu. Inna rabbahu kana bihi basirah. Allah maha tahu, maha melihat detail apapun tentang kita sebelum kita ada, terus ketika kita ada, dan setelah kita tidak ada. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.